Good morning everybody, how are you today? So, after we finish learn about mathematics just now, we are going to continue to our next lesson, that is mathematics. So for today, we are going to learn about sifat operasi hitung perkalian. Nah, after you have memorized about all the multiplication, now we are going to learn how to process it, ya kan? Jadi setelah anak-anak Miss menghafal mengenai perkalian, kita akan belajar bagaimana sifat-sifat operasi perkalian itu. Okay, but before we continue, I want to ask you once again, how about your multiplication memorizing? Bagaimana tentang penghafalan perkalian kalian? Sudah sampai berapa? Ada loh teman-temannya yang sudah sampai perkalian 8 bahkan 9. How about you? Apakah kalian sudah mengalami perkembangan? Oke, kalau misalnya merasa berat untuk menghafal sekali banyak-banyak, boleh misalnya hari ini hafal kali-kali 7 dulu, ya kan? Lalu boleh sambil minta tolong mama videokan biar Miss Eka bisa melihat video perkembangan anak-anak. Right? Now, kita akan belajar matematika, oleh karena itu anak-anak boleh mengambil buku ISPS-nya dan kita akan mempelajari mengenai sifat pertukaran perkalian yang ada di halaman 47. So now open your ISPS book, buka bukunya halaman 47. Kita akan mempelajari sifat pertukaran dulu ya. Nah, apa sih pertukaran? Kalau namanya bertukar itu kan nak berarti bertukar satu sama lain, ya kan? Itu dia sifat pertukaran perkalian. Sekarang coba anak-anak Miss Eka look at the picture. I got a picture here. I got 4 apples in one box. Jadi Miss Eka ada 4 apel di satu box. So there are 2 boxes. Each box consists of 4 apples. Jadi ada 2 kotak di situ yang tiap kotaknya berisi 4 apple. Ya kan, Nak? Nah, kita minggu lalu sudah belajar untuk membuat yang pertama adalah penjumlahannya. Jadi ada 4 ditambah 4. Nah, itu dia untuk penjumlahannya. Nah, setelah hadir penjumlahan seperti ini, kita dapat membuatnya menjadi ke dalam bentuk perkalian. Bagaimana bentuk perkaliannya? Nah, bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 4. Karena seperti yang kita lihat, ada 2 4-nya. Berarti 2 dikali 4. 2 kali 4-nya, right? So, what is the result about 2 times 4? Let us count the apples. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, there are 8 apples. It means 2 multiply 6 equals 8. Jadi 2 dikali 4, 2 times 4 equal 8, ya kan? 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi, coba Miss Eka punya gambar lain di sini. I got another picture. So, there are picture of box. Okay, I got 2 boxes consist of 2 apples in each box. Miss Eka ada 2 apel dalam setiap kotaknya. Jadi di situ ada 1, 2, 3, 4. I got 4 boxes here with 2 apples inside of each box. So, kalau kita membuatnya dalam bentuk penjumlahan, maka dia akan menjadi 2 plus 2 plus 2 plus 2, ya kan? 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, let us make it into multiplication. Mari kita buat 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 menjadi ke dalam bentuk perkalian. Masih ingat caranya ya, Nak? Pertama hitung dulu berapa jumlah angka 2-nya.
1, 2, 3, 4. Ada 4 angka 2. Nah, angka berapa yang tadi kita jumlahkan? Angka 2. Maka berapa kali 2-nya? Ada 4 kali. Maka bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 2. Ayo, berapa 4 dikali 2? Mari kita jumlahkan. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. Nah, itu kesulitan kalau yang belum menghafal kali-kali, karena dia harus menjumlahkan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Tapi untuk anak-anak hebat Miss yang sudah hafal perkalian 4, maka langsung saja dengan sangat mudah dia akan menjawab 8. Oke, from these pictures, dari gambar-gambar ini kita bisa lihat bahwa 2 dikali 4 dengan 4 dikali 2 memiliki hasil yang sama, yaitu 8. Oke, nah ini ada gambar Miss Eka. Anggap saja ini Miss Eka ya guys. Jadi, berdasarkan gambar di atas, kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Nah, setelah kita lihat gambar tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, lihat, kita bisa tahu bahwa 2 dikali 4 dengan 4 dikali 2 hasilnya sama, yaitu 8. Jadi inilah yang disebut dengan sifat perkalian pertukaran tadi. Jadi walaupun posisi bilangannya ditukar, hasil perkaliannya akan tetap sama, nak. 2 dikali 4 dengan 4 dikali 2 sama-sama menghasilkan angka 8. Nah, sifat ini kita namakan sebagai sifat pertukaran. Jadi meskipun tempatnya dirubah, sifatnya nanti hasilnya perkaliannya akan tetap sama. Alright. Di sini Miss Eka punya contoh lain. Coba kita lihat ya. Oke, ada 4 dikali 6. 4 dikali 6 berapa hasilnya? Coba untuk anak-anak Miss yang sudah hafal perkalian, you can answer it. 4 dikali 6 adalah 24. So what about if I make like this? 6 times 4 equals, lihat, 4 dikali 6 adalah 24. Sedangkan 6 dikali 4 adalah 24. Jadi meskipun kita balik, 4 dikali 6 itu sama dengan 6 kali 4 yang hasilnya sama-sama 24. Jadi ingat, sifat pertukaran adalah meskipun angkanya ditukar tempatnya atau dibalik, hasilnya tetap sama. Itulah tadi yang disebut dengan sifat pertukaran. Lalu katanya, mari kita kerjakan soal berikut. So, Miss Eka punya soal di sini. Let us check. Alright, jadi kita katanya harus menyelesaikan soal ini dengan cara mengisi titik-titik yang ada di dalam soal. Nah, caranya anak-anak hanya tinggal mengisi titik-titik ini. Jadi ada clue yang diberikan, yaitu 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu berarti sama dengan berapa, nak? 2 dikali 3, maka hasilnya sama lah dia dengan 3 dikali 2. Alright, who can answer? 3 times 2 equals, 3 dikali 2 sama dengan, very good, 6, ya kan? It's so easy, sangat gampang sekali menjawabnya. Kita hanya tinggal memperhatikan kolom-kolom yang kosong dan mengisi berdasarkan clue yang sudah diberikan. Okay, not only this, I got another example, I got another question. What about this one? Nah, kali ini yang kosong ada di sebelah sini, tapi yang ini terisi penuh. Lihat, katanya 7 dikali 8. Jadi isinya berarti ini sama dengan 8 dikali, yes, 8 dikali 7. Siapa yang sudah sampai perkalian 7? Kira-kira berapa nih hasilnya ya? Very good, 56 atau 56. Oke, apakah masih ada lagi soalnya? Tentu saja. Blank 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 times 4 equals 4 times 3.
equals blank blank blank. Nah, siapa yang bisa mengisi? Iya, di sini sudah ada clue-nya dari 4 kali 3. 4 kali 3 berarti kalau kita balik sama dengan ups. Ups. Berarti sama dengan 3 dikali 4. Oke, 3 dikali 4 atau sama dengan 4 dikali 3, maka hasilnya adalah 12. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang dikosongkan adalah di sini, anak-anak. Berarti 9 kali 5 itu sama dengan 5 dikali 9. Maka hasilnya adalah 45. Oke, last question. Wah, ini dikosongkan banyak sekali. 1, 2, 3. Oke, let's answer it. 7 dikali 6, maka tinggal kita balikkan menjadi 6 dikali 7. Maka hasilnya sama dengan 42. Alright, so inilah materi pembelajaran matematika kita hari ini mengenai pertukaran, sifat pertukaran, bukan? Sifat perkalian yaitu sifat pertukaran, bahwa meskipun angkanya ditukarkan tetap menghasilkan hasil yang sama. Okay, so this is our homework for today. You can open your ESPS book, page 48. You can answer number 1. Only number 1 start from A until J. Jadi kalian boleh menjawab soal nomor 1 itu dari A sampai J. Kerjakan di buku PR kalian ya. Don't forget to do it. I will collect it next Tuesday. Jadi Miss Eka akan kumpul dan periksa Selasa mendatang. Well, that's all for today. Don't forget to memorize your multiplication. Jangan lupa untuk menghafalkan perkaliannya ya anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan. I love you all. Goodbye.